Nama lengkapnya adalah Hugeng Imam Santoso, merupakan putra sulung dari pasangan Sukaryo Karyohatmojo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga priai, namun perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seorang dalam bergaul. Tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Fort Garden, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjadi kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya, lalu menjadi kepala bagian reserse kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan BRIMOB dan menjadi seorang staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara, Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara pada tahun 1965 dan menjadi Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Disinilah kisah-kisah inspiratifnya dimulai. Hugeng sangat memegang teguh nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi adalah nilai yang dipegang teguh oleh Kapolri Jenderal Hugeng. Hal ini banyak dikisahkan oleh cerita perjalanan sang jenderal yang banyak dijadikan buku ataupun dikisahkan oleh tokoh lainnya. Akuntabilitas. Jenderal Hugeng memiliki reputasi yang baik dalam hal tanggung jawab serta keamanahannya. Kisah inspiratif banyak dikisahkan dalam menjalani kesehariannya di kantor. Hugeng merupakan sosok yang disiplin. Dia selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7 pagi. Bahkan sebelum sampai kantor, dia menyempatkan diri dulu memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. Beliau juga terkenal tak gentar melawan siapapun demi kebenaran. Nasionalisme. Tentu berbicara nasionalisme, Jenderal Hugeng tidak perlu diragukan lagi. Hugeng bergabung di kepolisian setelah kemerdekaan. Di awal karirnya, Hugeng telah banyak merasakan asam garam dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau bahkan sempat ditawari untuk membelot kepada Belanda saat ditawar. Hugeng menolak dengan tegas dan berkata, "Saya, putra Indonesia, mustahil bagi saya bersikap lain berkhianat." Etika publik. Jenderal Hugeng berpendapat, tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, baik itu dari pangkat tertinggi sampai terendah. Oleh karena itu, Hugeng merasa tidak pernah malu untuk turun langsung ke lapangan, mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada tempat. Komitmen mutu. Saat menjadi Kapolri, Hugeng Imam Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Anti korupsi. Kisah ini paling banyak diceritakan Hugeng. Terkenal seorang polisi yang sangat sulit untuk disuap dan digoda. Beliau sangat membenci praktek KKN. Beliau dikisahkan selalu menolak hadiah atau gratifikasi dari kasus-kasus besar yang ia tangani. Misal, beliau pernah dirayu oleh seorang pengusaha cantik keturunan Makassar, Tionghoa yang terlibat kasus penyelundupan. Perempuan itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Walaupun Hugeng menolak, pengusaha cantik itu tidak menyerah. Dia terus mengirim berbagai hadiah mewah yang dikirim ke alamat Hugeng, tapi Hugeng menolak mentah-mentah. Hadiah itu langsung dikembalikan. Inilah sepenggal kisah dari Jenderal Hugeng. Beliau benar-benar simbol kesederhanaan dan kejujuran. Bahkan sampai di masa pensiunnya, beliau tidaklah bergelimang harta. Hugeng hanya menerima jumlah kecil dari pensiunannya, sebesar Rp10.000 di kala itu. Pada usia 82 tahun, tepat jam 14 Juli 2004, Jenderal Polisi Dr. Andes Hugeng Imam Santoso wafat. Beliau mendapat penghargaan tertinggi berupa Bintang Mahaputra Utama, Anumerta, pada 14 Agustus 2004. Sungguh luar biasa. Semoga kita sebagai generasi muda bisa mengikuti jejak Jenderal Hugeng.